Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa ihdahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi amma. Para habaib, para ulama saya hormati, yang saya cintai, pejabat pemerintah, Dewan Guru Universitas dan Juruhan, saya hormati, khususnya pengasuh Majelis Taklim, Majelis Maulid DPI Dakwah Pemuda Islam Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habashi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengetahui sosok manusia pilihan yang bernama Muhammad, maka kita pasti akan mengaguminya dan pasti akan menilainya adalah manusia yang terbaik. Bahkan kalau kita menjadi orang beriman akan mengatakan beliau adalah makhluk yang paling utama. Beliau Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh bagi manusia, tetapi tentunya bukan segala manusia yang dapat mencontoh Rasulullah. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Benar-benar ada pada diri Rasulullah contoh yang bagus bagi orang yang dia berharap di Allah dan berharap kebahagiaan di akhirat, serta bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang ada tendensi dalam kehidupan di atas dunia, menginginkan jabatan kan, ingin jadi orang terkenal kan, maka Nabi Muhammad SAW bukan contoh bagi dia, karena beliau melakukan segala perjuangannya dan pengorbanannya bukan karena tendensi ingin menjadi orang terkenal atau ingin dipuja, dipuji, bahkan atau karena materi. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk mempertegas kepada umatnya, "Qul la as'alukum alaihi ajran." Katakan wahai Muhammad, aku tidak memerlukan dalam misi ini upah daripada kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sendiri dengan ikhtiarnya memilih hidup dalam keadaan miskin daripada kaya. Mungkin orang yang sekarang ingin jadi pahlawan di atas dunia ini, apalagi dalam panggung politik, dia tadi itu menunjukkan bagaimana pengorbanannya untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk rakyat ini. Cuma embel-embelnya ingin jadi orang nomor satu. Embel-embelnya juga ada
program untuk duit. Tapi lihat Rasulullah, beliau mohon kepada Allah, meminta kepada Allah yang belum pernah diminta oleh kita, dan mungkin kita tidak mungkin akan meminta itu. Apa yang dimohon kepada Allah? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan nanti di hari kiamat kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Adakah pemimpin yang berharap miskin kalau dia sudah meraih jabatannya? Kalau memang bisa meniru Rasulullah, jadi pemimpin siap miskin, jangan jadi miskin ya, siap miskin, maka insya Allah rakyatnya makmur. Tapi kalau sudah yang menjadi pemimpin atau calon yang menjadi pemimpin, dia punya program untuk mencari kekayaan, akhirnya yang jadi pemimpin adalah koruptor dan bandit-bandit, saudara. Dia Muhammad bin Abdullah, beliau uswatun hasanah, beliau contoh yang baik. Tapi liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap ridha Allah, bukan berharap pujian manusia, bukan berharap kekayaan, bukan berharap ketenaran, berharap ridha Allah. Wal yaumil akhir, Nabi itu contoh terbaik bagi orang yang berharap kebahagiaan ada di akhirat nanti, bukan kebahagiaan di dunia. Dunia beliau merupakan habis-habisan memperjuangkan umatnya siang dan malam. Tenaga beliau, pikiran beliau hanya untuk umatnya. Gimana Islam tegak, gimana iman itu tegak, dengan segala upaya, bahkan habis-habisan berkorban dengan hartanya. Kenapa? Harta dikorbankan bukan untuk sia-sia, bukan untuk goyang-goyang, tetapi harta dikorbankan untuk kebahagiaan akhirat. Itulah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah yang diperintahkan oleh beliau. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kamu keluarkan daripada sedekah kamu tidak sia-sia, Allah akan menggantinya. Mungkin diganti di dunia atau nanti akan diganti di akhirat dengan yang lebih berharga. Bahkan beliau memberikan satu dari firman Allah, memberikan satu kalimat yang sangat indah. Allah berfirman, "Ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq." Apa yang ada pada tangan kamu sekarang, yang kamu miliki, yang kamu simpan di rekening bank, yang kamu simpan di lemari besi kamu, ada di lemari kamu, itu semuanya akan sia-sia, itu akan musnah. Wa ma indallah, dan yang kamu sedekahkan, yang kamu taruh di tabungan akhirat ada di sisi Allah, bahkan itu akan kekal, bahkan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau tidak birahi rumah, tidak birahi kendaraan, tidak birahi pakaian. Beliau tidak juga makan makanan yang lezat, hidup sederhana, makan seadanya, pakaian yang murah, rumah yang sangat sederhana. Bahkan dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, mundu syahrain lam tuqad naru fi mataq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta hubiba. 2 bulan sebelum Rasulullah meninggal, tidak ada api yang hidup ada di dapur. Ditanya, makan apa selama 2 bulan? Kalau nggak ada api di dapur berarti nggak masak. Ya, kami makan kurma dan air selama 2 bulan. Padahal Siti Aisyah, istri Rasulullah, itu
anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabatnya Nabi juga banyak yang kaya, tapi beliau belum pernah menunjukkan aku nggak punya duit, aku orang miskin, aku perlu dibantu. Beliau selalu menunjukkan ketegaran, senyuman, berseri-seri, walaupun kadang-kadang diikat beliau untuk menahan laparnya. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh, saudara. Coba kalau kita, ketika kita mendapat rezeki yang banyak, tutup mulut, nggak ada satupun yang tahu. Ketika mulai menurun penghasilan kita, semua dikasih tahu, padahal nggak ada yang tanya. Buku sepi sebenarnya. Karena itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya merencanakan sama sekali untuk kehidupan dunia. Kenapa? Cita-citanya adalah nanti di akhirat berbahagia bersama umatnya. Wufyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma wada'a binatan ala labina. Dikatakan beliau meninggal dunia belum pernah menata batu bata untuk membangun rumah atau merehab rumah. Itulah rumah Rasulullah sampai meninggal dunia. Wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah itu contoh yang baik bagi orang yang banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk penyanyi, bukan Nabi contoh yang terbaik. Kalau untuk penjoget, bukan Nabi contoh yang baik. Nabi itu contoh yang baik bagi orang yang banyak berpikir kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahyani. Nabi itu selalu berzikir kepada Allah setiap waktunya. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita makan didahului dengan zikir doa, setelah makan juga doa, minum juga demikian, setelah minum juga demikian, masuk masjid ada doanya, dalam masuk ada tata caranya, sholat tahiyatul masjid, niat i'tikaf diatur, zikir pagi, zikir siang, zikir malam diatur oleh beliau. Bangun tidur ada zikirnya, mau tidur ada zikirnya, sampai masuk kamar mandi ada zikirnya, keluar dari kamar mandi ada zikirnya, pakai pakaian ada zikirnya, menghadap cermin ada zikirnya, semua diatur zikir. Nabi adalah contoh bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Hadirin sekalian, bisa dipastikan dan memang itu pasti, siapa orang yang menjadikan Nabi itu panutannya pasti mempunyai akhlak yang mulia. Mama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an sayyidil wujud. Tidak ada manusia yang mempunyai budi pekerti yang baik, pasti sumbernya adalah karena meniru Muhammad Rasulullah. Tidak ada satupun yang meniru Rasulullah, pasti mempunyai budi pekerti yang baik, yang luhur. Karena itu misi Nabi utama, paling utamanya misinya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau Anda memahami kalimat ini, Anda akan mengenal Muhammad bin Abdillah itu bukan dimuliakan oleh Allah karena akhlaknya. Nabi Muhammad bukan dimuliakan karena akhlaknya. Nabi itu bukan sempurna karena akhlaknya, tapi justru akhlak tidak sempurna kecuali dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para nabi itu mengajarkan akhlak kepada umatnya. Para rasul mengajarkan akhlak kepada umatnya, tapi belum sempurna. Datang Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak itu semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad. Nabi itu
Tapi yang dipuji oleh Allah bukan ketampanan beliau, bukan kecerdasan beliau. Yang dipuji oleh Allah apa ya? Akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Siapa yang menilai? Apakah kalimat agung itu suara DPR? Apakah kalimat agung itu suara mayoritas? Apakah kalimat agung itu Dewan Juri yang memberi kalimat agung tadi itu? Kalimat agung itu diutarakan oleh yang Maha Agung. Allah yang menyatakan Nabi akhlaknya adalah agung. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Allah yang memuji, maka tidak mungkin ada satupun manusia yang akan mengungguli beliau selama-lamanya. Akhlaknya luar biasa, saudara. Budi pekertinya luar biasa. Bukan hanya dengan yang setara, bahkan kepada yang paling rendah beliau akhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menggambarkan bagaimana akhlak beliau. Nih, beliau pernah duduk dengan sahabat-sahabatnya. Salah satu di antara mereka ada yang katakan, ya Rasulullah, aku punya seekor kambing. Gimana kalau kita sembelih kita mati? Yang satu berkata, kalau begitu aku bagian yang memotong kambing. Ya Rasulullah, aku yang menyembelih. Aku punya keahlian. Yang ketiga dia berkata, aku yang bagian kuliti ya Rasul. Yang keempat berkata, aku yang memotong-motong dagingnya nanti ya Rasul. Yang kelima berkata, aku yang memasak ya Rasul. Aku apa bagiannya? Oh jangan ya Rasul, duduk manis saja. Kita akan servis Anda. Aku bagian mencari kayu untuk masak Rasul. Jangan ya Rasul, biar kami aja. Allah tidak senang jika di antara hambanya, di antara manusia ada yang membeda-bedakan satu sama lain di antara mereka. Oh lihat, cari kayu, pemimpin sehingga urusan ini pemimpin para nabi untuk memasak. Kalau sekarang kan yang ada fotonya ya. Kalau sudah mau kampanye fotonya bawa kacul, tapi nggak pernah muncul. Cuma hanya fotonya aja. Pakai topi petani bawa arek, cuma nggak pernah dia kerja ada di sawah. Cobalah pemimpin kadang-kadang ayo mancat kita, dia tahu rasanya. Insya Allah dia akan prihatin dengan kehidupan orang miskin. Cobalah gubernur kita misalnya, menteri kita, presiden kita, macul ada di sawah. Sekali aja. Dia tahu rasanya bagaimana petani yang setiap hari pergi ke sawah dari hidup, bayarannya sangat minim. Insya Allah kalau berjiwa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang penuh hatinya dengan rahmat, saudara. Karena beliau merasakan dengan ikhtiarnya, merasakan dia tidak mau kenyang, dia sering lapar, supaya ingat bagaimana nasibnya orang-orang yang selalu kelaparan. Dia tidak mau tinggal di rumah yang mewah, dia tidur ada di atas pelepah kurma, sehingga selalu ingat bagaimana nasibnya umatnya yang tidak memiliki kasur. Dia tidak mau hidup kaya, dia ingin hidup miskin, sehingga selalu ingat bagaimana kehidupan orang-orang yang miskin. Tidak terlena sedikit pun dengan urusan dunia. Itulah akhlak, saudara-saudara. Cuma rupanya musuh-musuh kita ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang kafir mengetahui bahwa kekuatan Islam ini kalau sudah mengikuti Rasulullah pada akhlaknya, sehingga bagaimana mereka berupaya untuk merubah image nama akhlak yang mulia menjadi satu hal yang nista
satu hal yang jelek dan ingin menampilkan kebaikan-kebaikan itu adalah kalau sudah menanggalkan akhlaknya Rasulullah. Kesuksesan itu kalau sudah menanggalkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dikampanyekan, yang didukung adalah yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Coba Anda bisa bayangkan dari bentuk pakaian kita diperintahkan oleh Nabi untuk berpakaian yang sopan. Untuk ibadah khususnya pakailah pakaian ibadah misalnya. Saya berpakaian seperti begini. Ini menjadi satu kebanggaan bagi saya. Karena inilah dalam riwayat dipakai oleh Rasulullah, pakai jubah, pakai gamis, pakai imamah, serban di kepala. Sebenarnya ini adalah hal yang bagus, tapi bagaimana orang-orang kafir merubah image ini? Wah, itu pakaian teroris, itu pakaian orang yang jahat, itu pakaian orang yang kejam. Tapi justru ini adalah pakaian mulia. Coba Anda lihat, para sahabat pakaiannya begini, wali songo pakaiannya juga begini. Kalau Anda lihat fotonya habaib, kiai yang soleh pakaiannya juga begini. Bahkan pahlawan Indonesia pakaiannya juga begini. Diponegoro, Hasanuddin, Tengku Umar, Imam Bonjol. Pernah tidak Anda mendapatkan Diponegoro pakai helm? Ini pakaian yang bagus, cuma dirubah. Ini pakaian berbahaya, ini teroris. Padahal kalaupun ada yang melakukan itu segelintir daripada umat Islam. Segelintir digede-gede. Kira-kira saya tidak membela kelompok-kelompok teroris itu. Saya senang mereka ditangkap karena mereka sudah membuat kekacauan ada di Indonesia. Cuma kita coba kita bandingkan yang ngebom Bali, yang meledakkan bom ada di Bali, korbannya cuma berapa? 200 sekian. Yang ngebom di Irak, yang ngebom di Gaza, yang ngebom di Afghanistan, yang ngebom ada di Libya, yang ngebom itu siapa? Kenapa kok ditampakkan seperti pahlawan pemberantas rezim yang jahat? Bukankah yang ngebom, yang membunuh rakyat sipil seperti itu adalah penjahat besar? Anda lihat bagaimana kita terfitnah sekarang, sehingga yang berpakaian demikian dicurigai. Padahal yang ngebom itu pakaiannya adalah pakai celana, pakai dasi. Kenapa mereka ada itu yang dipidana? Inilah hal yang demikian ini adalah ulah daripada musuh-musuh Islam. Ulah daripada musuh-musuh Islam. Dan itu bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Anda lihat bagaimana di Indonesia dijajah 350 tahun. Siapa yang menjajah? Siapa yang menjajah? Bukan kafir, saudara, non muslim. Kapan umat Islam jadi penjajah? Kapan umat Islam jadi penjajah? Inggris yang sekarang mau bertampil menjadi pahlawan, tidakkah dia ingat bagaimana menjajah hampir separuh daripada dunia? Mereka menjajah. Tahukah kenapa Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki sampai ratusan ribu orang meninggal dunia? Apakah itu adalah karena menolong? Tidak, saudara. Itu karena persaingan militer. Karena Jepang
kekuatannya adalah besar. Mereka takut Eropa dan Amerika kalau di Asia ini ada kekuatan militer yang melebihi mereka. Saat itu Jepang dihancurkan. Kemudian muncul Irak, dihancurkan juga. Itu karena persaingan militer. Perampok besar, penjahat besar adalah mereka, saudara. Kita sekarang difitnah. Karena itu yang kita harapkan, tampillah Anda, wahai umat Islam, dengan akhlaknya Rasulullah. Karena yang bisa menumpahkan kekuatan kejahatan daripada orang-orang kafir itu adalah kalau Anda masih tetap berpegang teguh dengan Rasulullah. Bukan senjata, bukan rakitan bom yang murahan itu, bukan membakar gereja, bukan demonstrasi yang membuat macet jalan, tapi Anda mengikuti akhlaknya Rasulullah. Anda sholat berjamaah, Anda baca Al-Quranul Karim, Anda baca sejarahnya Nabi, Anda ajak manusia dari itu untuk bertobat daripada maksiatnya. Itu yang akan menjadi kekuatan Anda. Namun kita ini, saudara, didatangi oleh orang kafir di Indonesia sekian lama, ratusan tahun, untuk dipengaruhi. Kita masih bertahan ke Indonesia kita. Kita masih bertahan dengan adat baiknya kita, sopan santunnya kita. Penjajahnya sudah angkat kaki, dikirim film aja, berubah semuanya. Rambutnya udah nggak seperti rambut Indonesia. Telinganya pakai anting-anting, nggak seperti akhlaknya orang Indonesia. Celananya robek-robek. Lagunya udah lagu barat. Bahasanya sendiri dilupakan. Bangganya setengah mati dengan cara mereka. Padahal tidak ada yang memaksa. Ya sekedar dengan rayuan, penampilan, bohongan dari itu, langsung sudah banyak yang berubah. Subhanallah. Yang lebih parah lagi, kehidupannya juga berubah. Sehingga terjadilah kumpul kebo. Perempuan-perempuan membuka auratnya, berpakaian dengan ketat, kehidupan bebas semuanya. Bukankah itu adalah tidak sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah? Subhanallah. Anda lihat perempuan-perempuan sekarang, dianggap kalau ada orang menutup auratnya itu adalah jelek. Itulah upaya orang Nasrani dan orang Yahudi untuk memfitnah kita. Padahal Islam memerintahkan untuk pakai jilbab bagi perempuan itu adalah demi untuk memelihara kehormatan itu perempuan. Perempuan itu, saudara, lain dan seperti laki. Dinikmati itu bukan hanya sekedar maaf dipegang atau dicium atau digigit aja, bahkan dilihat juga nikmat. Kalau Anda melihat foto perempuan yang cantik, nikmat nggak? Yang nggak nikmat sakit. Nikmat. Begitulah Islam mencegah perempuan-perempuan yang beriman. Tutup ya anggota badan kamu, jangan berpakaian ketat. Tutup kamu. Jangan sampai siapapun lelaki menikmati daripada kamu walaupun dengan pandangan, kecuali yang sudah halal bagi kamu. Dan kalau diprotes, ini pengekaman, ini tidak adil. Maukah Anda dinikmati oleh laki-laki yang tidak halal? Betapa murahnya diri Anda. Dahulu perempuan itu hanya sekedar untuk pelampiasan lelaki. Semakin terbuka badannya semakin mengasihkan. Karena itu orang-orang Arab sebelum Islam merasa hina kalau punya anak perempuan. Kenapa? Bakal besarnya dia akan dipermainkan oleh laki-laki. Sehingga dengan sadisnya, lebih baik anakku aku bunuh daripada anakku nanti menjadi orang yang hina. Wa idza busyira ahaduhum bil-untha,
dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu bit-turab. Kemudian datang Islam melarang itu semuanya. Piara perempuan, bahkan perlakukan perempuan itu seperti raja, seperti ratu. Di mana ratu? Kemana-mana dikawal. Ada di dalam rumah. Kalau mau keluar dikawal. Begitulah Islam. Perempuan kalau keluar dibarengi sama yang halal, mahramnya atau suaminya. Protes, nggak mau. Jadi ratu keluyuran sendiri. Itu adalah untuk memuliakan Anda wahai perempuan. Subhanallah. Saya sering memberikan gambaran perempuan itu seperti kue lemper. Lemper itu kalau tertutup rapat itu lemper bagus. Lemper yang tertutup rapat kalau ada di piring kemudian di atas meja masih ditutup lagi. Wah, itu tempat terhormat itu. Kalau ada tamu-tamu yang terhormat, gak malu kita suguhkan pejabat, ustaz, pegawai, monggo lemper. Bagus. Perempuan yang tertutup auratnya, pemalu. Itu pun sudah tertutup auratnya, masih ke dalam rumah lagi. Wah, itu tempat terhormat. Itu belum pernah disentuh oleh siapapun. Bagus. Tapi kalau udah lempernya terbuka, apalagi lempernya udah hilang, maka tidak layak lagi ditaruh di rumah, saudara. Itu lemper bakal dibuang, ada di luar rumah. Begitulah nasibnya perempuan yang terbuka auratnya, yang pakai neketan, yang terbuka auratnya. Maaf, dia bagaimana penginap. Dia gak akan kerasan tetap ada di rumah, selalu keluyuran ada di rumah. Sama dengan nasibnya penginap, gak ada di rumah, di luar rumah. Akhirnya lemper nginep tidak mungkin akan diterima oleh orang-orang yang baik. Masa ada orang yang baik makan lemper nginep kalau nggak nyunyum? Lemper nginep tadi itu akhirnya dihukum laler. Begitulah nasib perempuan yang selalu membuka auratnya, selalu keluyuran ada di luar tanpa didampingi oleh mahramnya. Maka dia bakal akan dikerumuni oleh laler. Laler itu laki-laki yang suka menggoda perempuan di tengah jalan. Itu laler. Kenapa? Dia hinggap di atas lemper yang ngiler hanya sekedar untuk menikmati. Kalau sudah puas ditinggal, minggat miber. Begitulah perempuan yang terbuka auratnya. Wah, banyak yang kenalan, yang goda, diajak sepeda motor, diajak pergi ke sana ke sini. Anda jangan bangga, Anda lagi diinggati oleh laler. Sebentar lagi kalau dia sudah puas akan ditinggal minggat, kamu jadi korbannya. Gak tahu di universitas ini banyak yang pengilmu nggak? Banyak. Kalau banyak berarti laluannya juga. Karena itu batasi. Jangan sampai Anda tidak meniru akhlak Rasulullah. Jangan menjadi laki-laki seperti Allah. Laki-laki yang terhormat, jangan menjadi perempuan seperti ini. Jadilah perempuan yang tertutup auratnya, pemalu. Jadilah laki-laki yang terhormat. At-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki baik itu Allah sediakan untuk menjadi pasangan perempuan-perempuan yang baik. Perempuan yang baik itu Allah sediakan untuk laki-laki yang baik. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Perempuan yang jelek itu memang Allah sediakan untuk berpasangan dengan laki-laki yang jelek. Sebaliknya juga
laki-laki yang jelek Allah sediakan untuk berpasangan dengan perempuan-perempuan yang jelek. Pesan terakhir, kalau Anda ingin mempunyai akhlak yang baik, maka jangan Anda gegabah dalam memilih teman. Teman itu adalah yang membuat Anda sukses. Dalam arti Anda menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah dan Anda menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Kalau ada teman Anda yang Anda anggap teman mengajak Anda menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa itu adalah setan yang harus Anda jauhi darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Manusia itu mengikuti agama dan akhlak temannya. Manusia itu mengikuti agama dan akhlak daripada temannya. Innal qarina bil mughani yaqtadi. Saya mau tanya, kalau Anda sehat walafiat, teman Anda kena penyakit budik, kira-kira teman Anda kena penyakit budik ketularan sehat atau Anda yang sehat ketularan kena penyakit budik? Yang sehat kena ketularan penyakit budik. Begitulah kalau berteman dengan orang yang tidak baik. Yang penting saya baik. Sebentar lagi Anda akan berubah, karena dia membawa penyakit kepada Anda. Karena itu batasi. Obati dulu ya. Kalau sudah bagus penyakit budiknya baru salaman. Kan begitu. Jangan gegabah. Ini masalah agama. Ini masalah Islam yang harus Anda pertahankan sampai mati. Ini adalah satu-satunya cara Anda bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Mempertahankan Islam. Disinilah Anda harus betul-betul selektif di dalam memilih teman. Di dalam memilih. Wa iyyaka wa suhbata qiddi annani ra'aitu fasad al-mar'i suhbata abghadi. Hati-hati dengan teman yang tidak baik, karena aku telah menyaksikan dan meneliti rusaknya pemuda ini adalah karena teman yang tidak baik. Saudara, pilih baik-baik. Jangan sampai Anda ternyata terjerembab menjadi orang yang gagal gara-gara teman. Carilah teman yang ngajak Anda sholat berjamaah, yang mengingatkan Anda ketika Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat semangat Anda untuk mencari ilmu yang bermanfaat, yang bisa membimbing Anda ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah membuka segala yang menutup hati kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Dan mudah-mudahan semua yang berdosa di antara kita diampuni dosa kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah bertobat daripada maksiatnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meningkatkan taat dan takwa kepadanya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait, wa la yahizzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya ajak untuk bekerja sama dalam dakwah Allah. Pertama, lewat fleksi. Anda bisa ikuti pengajian-pengajian rutin saya mengikuti fleksi, yaitu bintang 55 bintang 571077, bintang 55 bintang 571077. Langsung di call. Itu berhubung nanti akan bersambung dengan radio Suara Nabari, radio saya, dan ada beberapa acara-acara yang
yang saya asuh sendiri. Pertama, malam Sabtu setelah sholat maghrib ada pengajian, kemudian sampai isya selesai. Yang kedua yaitu hari Ahad subuh, setelah sholat subuh jam 5 kira-kira sampai jam 6, so insyaallah ada. Kemudian malam Rabu jam 8 malam ada tanya jawab, ada di radio tadi itu sampai jam setengah 10 malam. Anda bisa ikuti, dan juga ada acara-acara yang lainnya. Ada kewanitaan kalau nggak salah Jumat atau malam Kamis itu kewanitaan khusus, membahas kewanitaan haid, nifas, istihadah, akan dibahas di sana, dan dibuka juga tanya jawab.